Dalam 12 tahun terakhir, KPK menjadi garda depan dalam memberantas korupsi. Namun begitu, KPK rentan konflik, terutama dengan kepolisian. Apa saja kemudian pekerjaan rumah yang harus dirampungkan KPK? Pak Rio, kalau tadi Bang Nun sudah bercerita soal selain penindakan juga pencegahan. Ya saya pikir gini ya, memang pekerjaan besar bangsa ini sebenarnya tidak akan habis-habis kalau kita sekedar melakukan penindakan. Apalagi penindakan itu dilakukan 10 tahun belakangan misalnya, maka itu tidak akan selesai. Karena KPK itu ada sebenarnya untuk juga mencegah, juga melakukan penindakan. Jadi tidak bisa kita bicara melakukan pemberantasan tidak pidana korupsi itu di hilirnya saja, tetapi juga bicara di hulunya. Nah, saya mengusulkan dulu dengan KPK bahwa soal korupsi ini dimasukkan di dalam kurikulum, baik itu SMP maupun SMA, tentang bahayanya korupsi, ya, sosiologi korupsi seperti apa, sehingga mereka tahu dan mereka menganggap bahwa korupsi itu sebuah kejahatan yang betul-betul luar biasa yang bisa merusak masa depan mereka juga. Nah, itu kan tidak dilakukan. Jadi unsur pencegahan itu bukannya sekedar orang bikin sistem kemudian tidak bisa tidak terjadi korupsi, hanya itu, tetapi dari awal masuk dan bersama dengan Dignas namanya ya, itu masuk menjadi pencegahan itu sebenarnya jangka waktunya panjang gitu kan, pekerjaan yang lama gitu dan tidak terlalu seksi buat media ya. Kalau saya ya mohon maaf nih kita berseberangan pendapat lagi. Kalau menurut saya pencegahan paling baik, fungsi pencegahan paling baik KPK adalah keyakinan semua orang, siapapun dia, apakah dia kepala polisi, apa dia ketua DPR, ataukah dia siapa, kalau dia korupsi ditangkap oleh KPK. Selesai, nggak ada kekecualian. Itu pencegahan yang paling kuat. Karena orang ada yang ditakutin. Nah, tetapi sesudah itu saya pikir begini, kalau polisi, jaksa kita, hakim kita udah bagus, nggak perlu kok ada KPK. Iya kan? Justru ini ada KPK karena ada masalah di situ. Nah, justru bagi saya tantangannya dari Ibu Yanti dan kawan-kawan bersembilan ini adalah, kan nanti ada semacam keinginan bahwa di KPK itu ada unsur perwakilan jaksa, ada unsur perwakilan polisi, dan sebagainya. Unsur perwakilan jaksa dan perwakilan polisinya nih, perwakilan yang mau membersihkan kejaksaannya, mau membersihkan kepolisiannya, atau yang justru mau mengamankan teman-teman yang ada di sana, ya kan? Kembali, itu harus hati-hati. Kita kembali. Ya begini, kalau memang frame-nya KPK itu kan memang pada akhirnya, tapi nanti bukannya sekarang, Indonesia nantinya ya pada akhirnya tentu kita akan ke pencegahan saja seperti Hong Kong misalnya, tetapi itu adalah proses. Kita sekarang tidak mungkin bicara hanya pencegahan saja dalam artian ada pendidikan-pendidikan moral dan sebagainya sejak denial to corruption from early from family itu kan akan diberikan oleh Departemen Pendidikan maupun Sosial ya, tetapi bahwa kita tidak terhindarkan, masalah kita adalah juga masalah penegakan. Itu tidak terhindarkan. Kalau saya bertanya begini Mbak Yanti, untuk yang sekarang ini, untuk pimpinan KPK yang tahun 2016 gitu lah taruh ya, apa hal penting yang mesti mereka lakukan pertama kali? Mungkin 3 hal misalnya. Kasus masih banyak, pasti juga penindakan pasti. Tetapi bersamaan dengan itu sambil kita membangun sistem, pencegahan tentu harus jalan supaya tidak menambah gitu kan. Kemudian penjeraan tadi, kalau saya bilang mohon maaf Mas, kalau penjeraan, jadi penjeraan itu akhirnya juga pencegahan juga dijerat kan dengan tangkap orang yang mau melakukan tercegah melakukan itu bisa juga dipandang seperti itu. Ya, gini. Dari seluruh KPK yang ada ya di dunia ini, yang berhasil sesuatu itu di Hong Kong. Kenapa itu bisa dapat ekstrim? Ketika KPK dibentuk, maka seluruh hakimnya diberhentikan, seluruh jaksanya diberhentikan, Pak Rio mau begitu? Seluruh polisinya diberhentikan, dan mereka meminjamnya, menyewa dari India dan dari Australia. Kenapa bisa dilakukan? Karena kecil. Polisinya baru semua. Mereka lah kemudian melakukan pemberantasan itu secara ekstrim, berhasil. Tapi tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Ya, kita memberhentikan, kita punya. Tapi juga bukan berarti karena tidak mungkin dilakukan seperti itu kemudian tidak berhasil, toh? Gitu bahwa ya? KPK yang cuma 5 orang, yang lembaga ad hoc, kemudian anggotanya pegawai itu sekitar 1.000 orang. Kita berharap kekuatan diberikan
lembaga kecil punya kekuatan besar ini kemudian menyapu semalam itu tidak mungkin. Maka kalau itu yang ada di pikiran kita, maka kita siap-siap kecewa siapapun KPK-nya. Mau malaikat pun di dekat KPK akan juga sama. Jangan-jangan malaikatnya nggak mau jadi KPK. Malaikat suruh jadi KPK nggak mau, nggak sanggup juga. Makanya begini ya, saya mencoba untuk lihat. DPR-nya nih. Saya ingin lihat yang dari dekat aja. Ya. Kan kita baru punya 3 periode ya, dan kita belajar. Lihat, jangan mengulangi masa lalu, masa sekarang dan masa beberapa tahun kemarin, kan itu kan ceritanya. Dan kita semua sudah tahu bagaimana antara institusi seperti itu Polri dan KPK, lalu kemudian bagaimana kemudian KPK ada anggotanya atau komisionernya yang terlibat seperti ini, mau perkara besar maupun kecil. Tetapi itu kan mereduksi kredibilitas sebuah institusi yang kemudian orang berharap ini. Dan terakhir kan kita berbicara tentang bagaimana teman-teman di KPK itu begitu mudahnya menangkap orang lalu kemudian gagal di pra-peradilan, bukan? Ada kasusnya BG, ada kasus wali kota Makassar, dan itu semua menimbulkan persoalan soal kredibilitas. Dan kita berharap kan pada Mbak Yenti dan kawan-kawan ini, ya setidak-tidaknya jangan mengulangi ini dulu lah, jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang begini untuk harus menjawab tantangan yang sekarang ada. Gitu, Mas. Kalau saya sih agak sudut pandangnya agak beda ya. Pertama, kalau menurut saya kalau ada satu sebelum 2 kasus ini, itu kan boleh dikata KPK itu 100%. Buat saya itu malah problem. Kalau bisa 100% itu atau KPK-nya terlalu konservatif, atau dia meneror hakim-hakim dan ya sehingga mereka nggak berani memutus di luar yang dituntut oleh KPK. Kalau buat saya itu justru problem. Kalau ada beberapa persen yang ternyata 100% salah, diputus bersalah maksudnya. Kalau menurut saya itu justru problem buat saya. Iya. Tapi saya juga ingin, karena mungkin bacaan kita beda ya soal Hong Kong. Saya setuju bahwa Hong Kong itu mungkin satu-satunya yang paling sukses dari semua KPK dan kutip di dunia. Di Afrika Selatan sempat hebat. Begitu mentok mau nangkep Kapolrinya dan mau nangkep ketua ruling partinya, praktis bubar. Nigeria malah jadi exile dan bahkan Korea Selatan sekarang mengalami hambatan. Kalau buat saya bukan yang tadi perbedaannya. Perbedaan Hong Kong adalah karena Hong Kong itu polisinya juga korup banget dulu, sama. Tapi pengadilannya menurut saya relatif bersih. Nah, tapi ketika KPK-nya Hong Kong itu mulai nanggepin polisi, dia kan sampai di demo, bahkan diserbu markasnya, digebukin tembak-tembakan. Itu ada videonya kalau mau lihat. Lalu, menurut saya ini pembedanya. Gubernur Jenderal Hong Kong saat itu bilang, wah, nggak bisa semuanya ditangkap, harus ada amnesti. Dan ini yang kemarin disampaikan oleh gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi kepada Presiden Jokowi, kita harus berani memberikan amnesti bersyarat kepada polisi, pada jaksa, pada hakim, kalau KPK mau sukses. Amnesti bersyarat di Hong Kong itu dulu korupsi yang levelnya cuma sampai sekian dolar, tidak diapa-apain, dilupakan. Yang di atas itu tetap diteruskan kecuali kalau orangnya pensiun dini, ya dia nanti kali lah diberikannya. Sehingga setelah itu lebih dari 100 jenderalnya lah kalau di kita polisi, bea cukai, mereka minta pensiun dini aja, ganti yang baru. Jadi banyak masalah di Indonesia itu kan yang mungkin success story di negara lain itu tidak cocok juga dengan kita ya. Saya khawatir memang di kita itu kan satu sering lupa. Nanti kita maafkan, nanti yang lain justru menjadikan nanti toh dimaafkan juga. Banyak persoalan. Memang kita terlalu banyak. Makanya bersyarat harus. Betul. Dan lagi begini tadi kan disebutkan. Saya berpikir sekarang kan penyidik hanya berapa di bawah 100. Padahal sebetulnya penyidiknya perlunya 800 paling tidak 1000. Nah ini kan DPR-nya juga harus kalau nanti diajukan harus setuju, mestinya gitu kan, memperkuat pegawainya berapa. Nah itu jadi itu kan penting karena ini kan komisioner, tetapi yang bekerja secara teknis yuridis adalah di bawah. Dan ini kan di bawah. Dan makanya oleh yang 5 ini oleh karenanya juga paling tidak juga harus paham hukum acara gitu kan, sehingga tidak terjadi yang seperti kemarin. Jadi saya sebetulnya sampai saat ini juga masih mempertanyakan ya, apa benar gitu ya pra-peradilan itu termasuk penentukan tersangka. Kenapa? Itu sudah masuk ke pokok perkara dan itu melebar kemana-mana. Diputuskan justru permasalahannya di situ. Di sini ya saya malah dan itu yang harus dihadapi oleh komisioner pimpinan KPK. Justru menjadi ada masalah juga ini mumpung ada yang ini. Bayangkan ya, putusan yang pertama aja oleh hakim-hakim
hakim-hakim di daerah aja tidak diikuti, tapi malah oleh MK kok disetujui, gitu kan? Apalagi kita lihat MK sendiri dissenting opinion. Setelah itu MK malah mengatur pasal ini begini. Apa Bapak tidak tersinggung? Kewenangannya diambil oleh MK. Itu kan Bapak dong ya. Tidak bisa MK hanya mengatakan. Kita bubarkan MK nanti di judicial review kalah lagi MK lagi. Tapi kan begini, MK itu putusannya hanya bertentangan dengan konstitusi apa tidak. Udah sekitar itu. Jadi saja. memang kalau posisinya seperti itu belum apa-apa sudah berat buat pimpinan KPK. Jangan-jangan benar-benar gak ada yang daftar. Jangan sampai begitu ya. Mesti ada. Oke. Makanya begini, kita ini ingin bahwa pansel ini menghasilkan 8 orang, 8 orang yang betul-betul manusia yang luar biasa. Oke. Manusia yang di atas rata-rata. Tapi apakah ada yang 8 orang itu? Kan ini jadi soal. Nah kemudian kita tentu meletakkan di pundak mereka sebuah harapan yang juga luar biasa. Ketika mereka tidak memenuhi itu sedikit, itu menjadi persoalan. Maka kita menyalahkan institusinya KPK. Padahal orangnya mungkin sudah tidak sanggup. Karena persoalan korupsi sudah menjadi persoalan yang luar biasa di negeri ini. Kita hampir sampai di bagian akhir. Mas Bambang, saya boleh dapat kalau menurut saya sih harapan terhadap KPK. Pendek saja Mas. Ya kalau saya sih setuju dengan usulan dari gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi. Memang kalau kita mau KPK ini sukses, Presiden Jokowi juga harus memikirkan amnesti bersyarat itu. Kalau itu dilakukan kita mungkin bisa menulis seperti Hongkong. Hongkong perlu 25 tahun. Jadi kalau kita baru 12 tahun ya wajar lah kalau masih babalius. Kecil itu 25, kita sebesar ini bisa 100. Pak Rio, closing statementnya saya boleh dapat? Closing statementnya saya boleh dapat? Ya, yang pertama tentu kita mengharapkan tim 9 Sri Kandi kita ini adalah sesuatu yang betul-betul memenuhi harapan publik ya, memenuhi harapan semua orang di negeri ini agar nanti 8 orang yang terpilih ini betul-betul memenuhi harapan kita semua. Walaupun mungkin hari ini kita belum tahu siapa yang mendaftarkan diri, tetapi harapan kita dengan 9 orang yang menjadi tim ini yang hebat-hebat tertarik untuk masuk dalam karena tim yang menyeleksi karena juga tim yang hebat. Mbak Yanti. Kalau nanti sudah dilantik kembali lagi begitu ya, siapapun itu kan ya. Jadi kita berpikir, saya sih berpikir mudah-mudahan ini kan amanah. Kita harus menjaga betul amanah dan kemudian karena sudah dipercayakan oleh Bapak Presiden, kita pegang amanah itu, kemudian kita hadapi saja dan kita buktikan keraguan-raguan tentang kita yang tadi sebenarnya saya tidak suka dikatakan perempuan semua terus-terusan perempuan sama perempuan itu ya. Sama kita jawab, kita menjawab dengan membuktikan mudah-mudahan apa yang diragukan itu tidak terjadi. Kalau reaksi awalnya positif, harapannya hasilnya juga positif, Bang. Kita berharap begitu, tapi diskusi ini memperlihatkan kita susah cari orang. Dan itulah sebabnya saya tadi berpikir, saya tertarik dengan pernyataan mantan ketua Dewan Penasihatnya KPK itu si Abdullah Yahya yang bilang bahwa mereka ini harus menghasilkan manusia yang bedanya dengan malaikat itu sangat tipis. Kalau itu yang terjadi, maka mereka yang memilih ini haruslah bisa menghasilkan manusia setengah dewa, bukan? Dan itu kita tidak akan temukan di situ. Tetapi dalam peradaban yang sehat, mestinya kita tidak selalu tergantung pada manusianya. Tapi sistem harus dibuat. Dan sistem ini adalah ibarat sebuah lapangan sepak bola, di mana kemudian pelatih itu menentukan kualitas dari sebuah permainan, dan wasit menentukan siapa melanggar, kasih kartu merah, kasih kartu kuning. Dan menurut saya, kalau KPK bisa membuat itu, kita masih bisa berharap 25 tahun seperti Hong Kong bisa. Kalau begitu terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Mbak Yanti, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Saya Nunung Setiani, sampai jumpa.